Pelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu lanjutkan materi English in Mind Students Book 3 yang merupakan kurikulum merdeka untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Kali ini kita masih membahas chapter 3 A Working Life dan kita fokus ke grammar atau tata bahasa present perfect simple versus continuous review. So, without any further ado, let's get started. Alright, my students, silahkan buka bukunya Grammar Present Perfect Simple versus Continuous Review. Kita lihat poin A. How do we form the present perfect simple and continuous? Bagaimana kita menentukan form atau formasi atau pattern dari present perfect simple dan continuous. Read the examples and then complete the rules with simple or continuous. Kita baca contoh, kemudian kita lengkapi. Let's see. I have been working at Burger Barn for 2 months. Okay. Kemudian I have learned a lot about how to work with all kinds of people, and I've been doing a paper round since last year, and I've bought myself a computer. Alright, dari contoh ini kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan present perfect simple. Yang merupakan present perfect simple yaitu I have learned, kemudian I have bought. Sedangkan present perfect continuous ya, yang ada akhiran kata kerjanya ing. I have been working, ini Bu ganti warnanya biar nampak perbedaannya, dan I've been doing. Nah, ini adalah present perfect continuous. Kalau begitu, bagaimana cara membedakannya? Present perfect simple. Nah, yang ini kita hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga setelah have. Sedangkan present perfect continuous kita menggunakan kata kerja ing setelah penggunaan have been. Nah, lihat aturan berikut. Oke, ini Ibu kasih contoh formulanya present perfect untuk yang simple. Jika subjeknya I, you, we, they, maka kita menggunakan have, baru diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini contohnya see menjadi seen. See menjadi seen. Jika subjeknya he, she, it, maka kita menggunakan kata bantu has, baru diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. See menjadi seen. Jadi seen ini adalah kata kerja bentuk ketiga. She has seen, you have seen. Untuk bentuk negatif, have setelah subjek kita ikuti dengan kata bantu have, kemudian not, baru bentuk ketiga. You have not seen, kalau disingkat you haven't seen. Untuk subjek she, he, it, penggunaannya masih has, letakkan not setelah has. She has not seen atau she hasn't seen. She hasn't seen her. Dia tidak pernah melihatnya. Dia sudah pernah melihatnya atau pernah melihatnya, telah melihatnya. Nah, begitu ya, perfect sudah, telah kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bentuk pertanyaan, have dan has ditarik ke depan. Have untuk subjek I, you, we, they, has untuk subjek he, she, it. Kemudian baru diikuti kembali oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau Ibu buat aturannya, ya, subjek diikuti oleh have atau has, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang di atas tadi contohnya so menjadi seen bentuk ketiganya. Oh, sorry, see ya. See, so, seen. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. See, so, seen. Nah, ini harus dihafal kata kerja ini, bentuk ketiga. Kalau nggak dihafal tapi sering membaca bisa ketahuan ya. So, actually, ini kalau untuk membuat menjawab jawaban tadi. Have you seen her? Pernahkah kamu melihatnya? Kalau iya jawabannya yes, I have. Kalau no, I haven't. Atau I have not.
I haven't atau I have not. Nah, ini singkatannya. Ini Ibu ambil dari testenglish.com. Nah, ini jangan sampai lupa aturannya. Penggunaan has dan have atau have dan has ini tergantung subjek. Ini untuk apa tadi? Present perfect simple. Kita kembali ke sini, present perfect simple. Nah, untuk yang continuous, I have been working. Oke, tinggal berbeda aturannya dengan tadi. Kalau ini present perfect simple, sekarang yang continuous, Ibu kasih contoh. Oke, menjadi I have, pakai been dulu, kata bantu been, baru diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Nah, begitu. Ini bedanya dengan present perfect simple dengan present perfect continuous. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita lihat rule-nya. We use the present perfect, kita gunakan present perfect titik-titik to focus on the result of action, untuk fokus pada hasil dari tindakan. Nah, kira-kira apa jawaban di sini? Kalau kita fokus pada hasil dari tindakan, maka di sini jawabannya adalah simple, present perfect simple. Tinggal kita isi simple. Nah, we may also use it to say how often we have done something. Kita barangkali bisa menggunakan present perfect simple ini untuk menyebutkan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Sebagai contoh di atas, I have bought myself a computer. Saya sudah membeli komputer dengan diri saya sendiri. Nah, itu hasil dari aksinya. Kemudian I have learned a lot about. Saya sudah belajar banyak tentang bagaimana bekerja dengan all kinds of people, bagaimana bekerja dengan banyak orang. Sudah telah, berarti berulang-ulang dia sudah melakukannya. How often we have done something. Nah, we use the present perfect titik-titik to focus on action that started in the past and that may or may not be completed. Nah, kita menggunakan present perfect continuous. Nih, kita kecilkan di sini ya, untuk fokus terhadap aksi yang dimulai di masa lalu, in the past. Oke, kita ganti sini, that may or not, yang mana barangkali belum lengkap, bisa jadi lengkap, bisa jadi belum lengkap. We may also use it, kita juga menggunakannya to say how long, menunjukkan berapa lama it's from the start of the action to know. Berapa lama form ini mulai sampai aksi sampai sekarang. Nah, jadi contohnya ini, I have been working at Burger Barn for 2 months. Saya sudah sedang, kalau bahasa Indonesianya gitu ya, saya sudah sedang bekerja di Burger Barn selama 2 bulan. Sudah bekerja dan sampai sekarang masih bekerja. I have been doing a paper round since last year. Nah, dia dari tahun lalu sampai sekarang masih saja mengerjakan, sudah sedang. Nah, sudah mengerjakan dan masih mengerjakan, begitu. Nah, itulah konsep dari present perfect simple, yang mana sudah result of action, complete, masa lalu sampai sekarang, sedangkan continuous masih start in the past, dan barangkali sekarang belum selesai, kejadiannya belum selesai. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini ya tadi, ini adalah have has subject, have has verb ketiga, ini adalah present perfect simple. Nah, present perfect simple digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Sudah, telah dalam bahasa Indonesia. Waktu, tindakan, atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tapi tidak spesifik, dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil akibat daripada tindakan itu sendiri. Sebagai contoh tadi, misalnya tindakan yang dimulai dari masa lalu dan masih berlanjut hingga kini, sampai ini selesai gitu ya, ada hubungannya sekarang. They haven't lived here for years. Dia belum, ini negatif dimaknai belum tinggal di sini 4 years, selama setahun. Dia belum tinggal di sini selama setahun. Jadi artinya hasilnya tidak spesifik. Ini tindakan itu sendiri ya. Nih, tindakan dimulai masa lalu dan masih berlanjut hingga kini, atau saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir.
I have worked hard this week. Saya sudah bekerja keras minggu ini. Nah, kita bandingkan dengan present perfect continuous. Nih, digunakan untuk menunjukkan waktu yang tidak diketahui antara sekarang dan sebelum sekarang. Penutur memikirkan sesuatu yang berawal tetapi mungkin tidak selesai dalam waktu tertentu. Penutur tertarik dengan proses dan hasil. Nah, ini tertarik dengan hasil dan akibat, ini proses dan akibat. Hasil akibat, proses akibat. Dan proses ini mungkin masih berlanjut hingga sekarang. Nah, kalau ini dibilangnya tadi apa? Masa kini, masa lalu. Berhubungan antara masa kini dan masa lalu. Ini juga ada hubungannya, cuman barangkali masih berlanjut atau belum selesai. Nah, ini kata kuncinya. Sama dengan di sini tadi. Nih, may not be completed. May or may not be completed. Nah, itu. Jadi, sebagai contoh, I have been waiting for you all day. Saya sudah sedang menunggumu sepanjang hari. Artinya, dan masih menunggu. Nah, maksudnya dia masih menunggu. Sedang dan masih sudah menunggu dan tadi menunggu dan sekarang masih sedang menunggu. Maka pakai penggunaan present perfect continuous. Someone's been eating my chip. Seseorang sudah sedang makan chip saya. Kerupuk. Nah, berarti tadi udah makan, sekarang masih sedang makan. Berarti dalam proses berjalan ya. Nih, proses dan akibat. Akibatnya dia sedang makan chipsnya dan sekarang barangkali sudah habis separuh dan masih proses memakan. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jangan sampai salah menggunakan present perfect simple dan present perfect continuous. Konsepnya, ulangi lagi, kalau continuous, mulai masa lalu dan mungkin belum lengkap sekarang, ini hasil, fokus pada hasil. Sudah belajar, sudah membaca, hasilnya seperti apa gitu, atau menunjukkan berapa lama dia have done something. Kalau ini how long, berapa lama, ini berapa sering, how often, berapa sering, dan di sini how long. Okay. So, kalau begitu, lihat yang C, complete the sentence with the verbs in the box. Written, been playing, read, been reading, play, been writing. Kita lihat nomor 1. I'm not surprised the players are tired. They've played for matches this week. Saya tidak kaget para pemain itu letih. Mereka sudah bertanding 4 kali di minggu ini. Nah, jadi hasilnya dia sudah, ini ya, fokusnya hasil aksinya sudah selesai. Ini fokus pada aksi, result of action. Okay. Nomor 2, my sister's 5 text messages since breakfast. I wonder who they're to. Nah, kira-kira mana jawabannya? My sister, ini S koma di atas ini adalah singkatan ya, singkatan dari has. Sebentar, kita kembali ke sini, singkatan nih dia. She has, she's. Oke ya, singkatan itu, jangan sampai ragu pula. Jadi, my sisters, yang mana cocoknya? Written, menulis, atau been writing. Oke, ya, yang tepat jawabannya adalah my sisters. Ibu tandai aja. My sisters written 5 texts. Nah, sejak dia sudah menulis 4 pesan teks sejak sarapan pagi. Oke. Saya berpikir siapa yang dikiriminya. Berikutnya, my fingers hurts. Jari-jari saya luka atau sakit ya. I have emails all morning. Saya sudah meng-email kali ya. I have been playing atau read atau been writing. Nah, kayaknya I have been writing. Saya sudah menulis email sepanjang pagi. Jadi sampai sekarang masih, dari pagi sampai sekarang masih. Jadi makanya penggunaan present perfect continuous. Lanjut. I've deleted this page 3 times already, but I still don't understand it. Saya sudah titik-titik this page
halaman ini 3 kali, baru saja 3 kali ya. Tapi saya masih tidak memahaminya. Apa ini? Apa yang dibaca? Berarti dibaca ya. I have read. Sorry, ini tulisannya read tapi bacanya read karena bentuk ketiga dibaca read. Read, read, read gitu. I have read. Oke, nomor 5. We can stop now. We've this game for more than an hour and I'm bored. Kita nggak bisakah kita berhenti sekarang? Kami telah, ayo, been playing. Oke. Kami telah bermain game selama lebih dari sejam dan saya letih. Oke, have been playing. Sampai sekarang masih ya. Masih letih gitu. Nah ini gampang. I have been reading the books for hours and I'm still only on page 5. Saya sudah sedang membaca buku selama 4 jam dan saya masih berada di halaman 5. Jadi masih tidak paham nih kayaknya. Oke, sekarang kita lihat yang poin D. Ini mencocokkan pertanyaan dengan jawaban. Complete the sentences with correct form of the verbs in blankets. Oke. Alright, di sini Ibu sudah kasih jawaban. Nomor 2 itu cocok dengan E, 3G, 4F, 5C, 6D, dan 7A. Ayo coba cocokkan apakah jawaban Ibu ini cocok atau tidak. Kamu baca sendiri ya. Nanti kalau menurut kamu salah, ayo komentar di kolom komentar. Thank you for watching dan nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Bye-bye.